Tentang apa ya? Ini ya, selamat sore pada rekan-rekan media. Pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 26 September, kita melakukan pelaporan terhadap dua orang yang di situ ada unsur provokasi dan juga ujaran kebencian, bahwa kita itu mendapatkan fitnah. Kita dituduh sebagai orang yang membuat ontran-ontran di Kabupaten Pati, dan kita dituduh orang luar Pati, dan kita juga mau diusir dari Kabupaten Pati. Maka kami membuat laporan ini agar supaya pelaku-pelaku tindak ujaran kebencian, provokasi berdasarkan syarat tersebut segera diringkus sama pihak kepolisian, khususnya Polres Pati, sehingga untuk kondisi Pati ini bisa tentram, kondusif. Dan saya ingatkan kepada Bapak Sudewo, janganlah jenengan itu mengadu domba rakyat Pati. Ini ada potensi konflik horizontal. Itu ya, saya ingatkan kepada Bapak Sudewo, mohon segera atasi kondisi ini, dan kalau memang tidak layak untuk memimpin silakan bunuh diri saja. Harapan untuk penanganannya terhadap pelaku kasus ini dari pihak kepolisian gimana? Ya, kami sangat berharap sekali dan kami menuntut untuk Satreskrim Polres Pati agar segera menangkap dua orang ini yang berinisial Fatur R dan kemudian Y Gundul. Itu segera ditangkap. Karena apa? Ini potensi konflik horizontal ini. Ini jangan main-main, karena memang ada unsur provokatif dan unsur sara yang mereka share di grup Noto Projo. Aspek hukum yang bisa dijelaskan tentang kasus ini apa, Bapak? Ya, biar dijelaskan Mas Ababil ya. Ya, jadi kalau berdasarkan hukum, aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ITE pasal 28 junto pasal 45, di situ dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi, berita bohong, dan penyebaran yang bermuatan isu sara, penghasutan, provokasi yang dilakukan oleh saudara terlapor Y atau CY, inisial CY, yang membuat gaduh di masyarakat, yang mana ancamannya 6 tahun bisa dilakukan pidana. Terima kasih, Bapak. Ya. Dan kami mohon untuk Polres segera bertindak, ini tangkap dua orang ini. Karena apa? Karena ini potensi untuk konflik horizontal, gitu ya. Dan yang dituduhkan bahwa yang digambar itu orang-orang luar Pati. Maaf, kami sudah warga Pati. Kami murni warga Pati. Bisa dengan KTP kami KTP Pati. Ya, sedikit tambahan ya, teman-teman ya. Jadi narasi yang disebar oleh dua orang terlapor di dalam grup Noto Projo itu, kita menilai ya, itu benar-benar narasi yang sungguh sangat menyakitkan setiap warga yang ada di seluruh negara Indonesia, terkhusus di Pati. Siapapun di negara Indonesia bisa tinggal dimanapun dan kapanpun di suatu wilayah yang masih berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Nggak boleh seseorang atau sekelompok orang melarang orang lain yang bukan lahir asli di daerah di situ untuk tinggal, melarang untuk tinggal di situ, apalagi sampai mengusir. Itu nggak boleh dan dilarang oleh hukum. Seperti yang disampaikan oleh teman rekan saya tadi, Mas Ababil, bahwa perbuatan itu yang menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan ujaran kebencian berdasarkan sara, suku, agama, ras, antar golongan terhadap individu maupun sekelompok orang, itu dilarang dan diancam dengan pidana. Jadi ancamannya 6 tahun. Dan harusnya di negara yang kita menjunjung tinggi demokrasi dan negara hukum ini tidak boleh lagi ada narasi-narasi seperti itu. Kita berharap ini terjadi hari ini di WA Group. Ini kalau kita lihat dugaan tindak pidana ini masuk kategori tertangkap tangan karena masih belum lebih dari 24 jam. Ini kita berharap agar Kapolresta Pati, Kasat Reskrim Polresta Pati segera
melakukan proses hukum atau menangkap 2 orang ini. Demikian. Tambah sedikit. Jadi himbauan kepada masyarakat Kabupaten Pati agar tidak terprovokasi atas penyebaran informasi yang membuat gaduh di masyarakat Pati melalui media sosial. Jadi hati-hati dalam menggunakan media sosial karena dampaknya nanti bisa terdampak pada diri sendiri. Ya, betul. Jadi itu, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini